Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Kita masih di spesial dialog seni budaya daerah di tengah modernisasi, dan tidak terasa kita sudah memasuki paruh akhir untuk spesial dialog kita kali ini. Saya kepada Pak Adiran dulu sebelum nanti kepada Pak Clement dan Ibu Maria Goretti. Bapak, kalau Bapak mendengarkan tadi respon dari penonton kita, ini pemirsa kita banyak sekali yang bernilai positif ya Pak ya terhadap tarian-tarian seperti ini. Nah, kedepannya harapan Bapak seperti apa? Tapi tahan Bapak, kita sudah terhubung dengan Pak Anyang di Darit, Kabupaten Landak. Silakan Pak Anyang. Halo, selamat malam. Iya Pak, silakan Pak. Iya, tepatnya kondisi saya ini di Pahauman, Kabupaten Landak, nih Bu Epah, bukan ya, di Darit. Iya Pak, silakan Pak. Pak Anyang. Silakan Bapak. Nah, ini kita mengenai apa tentang kesenian atau budaya untuk budaya ini tadi. Nah, ini mengenai kebudayaan ini terutama mengenai jonggan. Memang untuk saat sekarang namanya jonggan itu kelihatannya sudah kolaborasi. Oke. Sudah tidak aktif lagi sepertinya seaslinya seperti jonggan itu adalah jonggan. Sekarang sudah tentang musiknya itu kolaborasi, ada yang pakai ini, pakai itu, tidak lagi pakai gong, dau atau gadobong. Kecuali pada waktu di tempat-tempat tertentu seperti di ini tadi di pernikahannya anak Pak Adri ini tadi, itu bagus sebenarnya. Itu ada kolaboratifnya tentang kebudayaan Jawa, kebudayaan Dayak juga tadi pagi atau tadi siang itu kan bagus seperti itu. Baik. Nah, jadi itu sebenarnya perlu perbaikan untuk kedepannya bagi yang memiliki kebijakan untuk mengatur tentang kebudayaan seperti Pak Adiran ya. Ah, ini Ibu DPD kita ini, Ibu Maria Goretti ini juga itu perlu diperbaiki. Baik. Itu saja Biar Pak supaya lebih eksis untuk kedepannya bahwa kebudayaan kita. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anyang. Selamat malam. Ini luar biasa sekali. Satu lagi penelpon kita merespon tarian jonggan yang ada di daerah, jonggan kaset ya, lebih banyak seperti itu. Silakan Pak Adiran untuk merespon dari Pak Anyang ini. Baiklah Pak, Pak siapa tadi? Pak Anyang. Pak Anyang, memang kalau kita lihat sekarang ya, sudah ada kolaborasi itu ya. Jadi memang tidak lagi dengan yang sebenarnya, tapi masih ada yang sebenarnya masih banyak di daerah kita. Itu yang mau kita kembalikan. Sebab kalau tidak kita kembalikan, ya kita kehilangan, hancur, habis nanti. Jadi itulah maunya tugas kita itu mau mengembalikan kepada yang asalnya. Yang semula seperti tahun 60-an, zamannya Camat Impan di Pahauman, zaman Pak Kamis yang mengembangkan jonggan ini. Jadi tetap kepada yang semula begitu ya, ditata lagi. Cuma alat-alat musik juga zaman sekarang ya udah banyak tergusur ya, ada dijual dan macam-macam, gongnya, daunnya atau gamelannya, ada hal-hal yang jadi tergusur. Kita mau beli lagi kan sekarang udah mahal dan udah payah langka. Jadi kita pun bagaimanapun tetap berusaha untuk mengembangkan jonggan ini. Karena ini adalah menghibur masyarakat, tarian hiburan. Kita setahun-tahunan bekerja, kerja tani, kerja apa, begitu tegangnya bekerja. Jadi kalau tidak ada hiburan kan tidak enak juga, masyarakat rasanya gersang. Jadi ini harus kita kembalikan. Kalau rekreasi juga sebetulnya ya rekreasi. Ada campur jonggan itu tidak ada sebetulnya kreasi ya. Hanya
begitu saja ya. Baik. Anda. Pak, kalau bicara soal regenerasi, Ah. bagaimana Bapak bisa meregenerasikan ini, membagi ilmu yang Bapak punya kepada kaum muda? Seperti apa Bapak? Untuk membagi ilmu kepada kaum muda, bagaimanapun ini kita ajarkan. Bagaimana respon mereka? Kita Antusiasme mereka seperti apa, Pak? tata. Respon mereka tinggal sebetulnya menunggu ya dari kita. Oke. Kalau kita sempat, kalau kita ada waktu mengajarkan itu kepada mereka, pasti mereka bersemangat. Mereka Baik, saya bersemangat. kepada Pak Clement. Ini positif sekali ya dari Pak Diran ini. Tapi kalau Pak Clement sendiri melihat fakta di lapangan seperti apakah Pak, orang muda ini tertarik untuk mempelajari tarian jonggan? Yang kita tahu tarian jonggan ini aslinya seperti tadi, gemulai, tidak ada rentak yang kata Bu Goreti ranca seperti itu. Silakan Bapak. Mengapa itu terjadi? Mengapa jonggan tidak seperti dulu lagi? Saya harap jangan kita bernostalgia. Tetapi kalau kita merindukan yang seperti dulu, karena prihatin yang sekarang menyimpang, karena sudah tidak lagi punya nilai estetis seperti yang dulu, itu boleh keprihatinan. Tetapi bagaimanapun terjadi perkembangan juga. Yang harus kita pertahankan adalah nilai-nilai, gerakannya. Mengapa ini terjadi? Karena sudah tidak ada lagi pelaku-pelaku seninya itu. Dulu sesungguhnya penarinya itu adalah gadis-gadis yang belum menikah. Yang belum menikah. Tidak sekolah. Tidak sekolah. Maksudnya sudah selesai sekolah, darah gadis. Bapak-bapaknya juga sudah ada soko gurunya di situ yang memberikan nasihat-nasihat semacam. Nah, sekarang orang-orang itu kan sudah tiada atau sudah langka. Itulah sebabnya terjadi kemerosotan. Padahal keinginan orang untuk mendengarkan jonggan itu atau menyaksikan itu masih ada. Sedangkan itu tidak diwariskan. Mewariskannya itu harus dengan diajarkan, dilatihkan, dijadikan kurikulum sebagai pendidik gitu ya. Dan jangan malu menarikan itu. Jangan yang lain diajarkan, tapi punya kita tidak diajarkan. Cintai punya kita, cintai juga yang lain. Karena kita mencintai Nusantara. Tapi Nusantara itu bukan saja yang di luar Kalimantan, yang di Kalimantan juga begitu. Menurut Bicara soal saya regenerasi bagaimana Bapak? Bapak melihat masyarakat atau orang muda ini antusiasmenya seperti apa? sangat antusias. Itu mereka tuh tergantung kepada kita. Saya sendiri secara pribadi itu menjadi pembina sanggar seni tari juga. Sampai saya mengatakan kepada diri saya tetap mencintai seni tari-tari daerah, tradisi dan kreasi seumur hidup saya. Saya berkomitmen dalam diri saya dan saya melaksanakan itu. Baik. Dan saya katakan ini saya laksanakan begitu. Iya, saya kepada Ibu Maria Goreti. Nah, Ibu punya ruang sebenarnya Bu ya di Komite 3 karena concernnya terhadap budaya juga di sana. Nah, Ibu melihatnya seperti apa harusnya pemerintah yang punya kebijakan bisa memberikan ruang untuk seni tradisi seperti ini. Kemudian juga terkait dengan PAD, dengan perkembangan budaya kita. Silakan Ibu. Kalau kesenian sudah mau dikaitkan dengan PAD, mungkin paradigmanya sudah menjadi sedikit berbeda, menjadi ke pariwisata gitu ya. Itu sudah satu bidang yang berbeda lagi dan satu sub bidang yang perlu didiskusikan dari awal lagi gitu. Tapi izinkan saya untuk kembali ke topik kita, memberikan ruang itu memang penting kita minta. Tapi sebelumnya kan kita mau memberikan infrastrukturnya dulu. Kalau tadi itu 50 orang, 50 lebih orang itu tadi membuka sanggar atau membuka sanggar masing-masing di tempatnya masing-masing gitu. Atau mereka sangat konsisten menghidupi berkesenian tradisional. Saya rasa 50 itu nanti akan menjadi 500, menjadi 5.000, menjadi 5 juta. Gitu. Jadi ruang geraknya diperluas. Iya, begitu ya? pertama orang yang cinta dulu deh, cinta dulu terhadap kesenian, kemudian merasa memiliki, bangga, lalu seperti Pak Adiran, ini kan contoh sebenarnya yang kita hadirkan di sini ini orang yang konsisten, berkomitmen kepada kesenian tradisional itu gitu. Ini ada contohnya di kita, jangan sampai beliau ini nanti ya bukan kita ini ya, kita tidak tahu nanti kapan yang namanya pulang ke negeri asal kita yang meninggal atau tutup usia gitu. Tapi banyak sudah orang-orang kita terdahulu itu
Pak Adiran itu juga berguru dari ayahnya. Tadi kalau disebutkan Pak Kamis, Pak Camat Impan gitu. Kenapa kita dulu tidak pernah mentransfer isi otaknya beliau pada saat menciptakan jonggan ini. Berarti yang sangat regenerasi itu memang adiluhung, sangat gitu. penting begitu Iya, ya. Baik, kita gitu. sudah sampai di paruh akhirnya, sudah menit-menit terakhir, dan kita ingin mendengarkan himbauan, pesan dari ketiga tamu kita yang ada di studio ini. Seperti apa ke depannya, terutama kepada Pak Diran, mungkin himbauan kepada pemirsa atau masyarakat atau kaum muda untuk tetap bisa mewarisi seni budaya ini. Silakan Pak Diran. Baiklah pemirsa, kita tetap konsisten, kita tetap meneruskan budaya kita, baik jonggan, seni tari yang sakral, baik pun tari-tari amboyo, semua itu harus kita kembangkan. Nah, kalau kita tidak kembangkan, kita tidak teruskan, kita kehilangan budaya. Ya. Kehilangan budaya tari, kehilangan budaya bahasa dan sebagainya. Jadi kita harus bersama-sama memperjuangkan ini supaya masih ada di tengah-tengah masyarakat ini. Dan kalau kita kembangkan ini, tradisi yang aslinya, ini untuk memperkaya kesenian-kesenian daerah yang ada di Kalimantan Barat dan di Nusantara. Baik. Dan kalau kita berani mengembangkannya, dunia melihat, oh ini rupanya tarian Dayak Kanayat. Ini gerakannya begini, tariannya ini, artinya ini, tujuannya ini. Begitu, jadi harus kita kembangkan. Kalau tidak kita kembangkan, kita kehilangan identitas jadinya kan. Ya. Betapa ruginya kita kalau kehilangan identitas. Sedangkan itu kan diberikan yang maha kuasa, kemampuan itu, bakat itu, atau talenta itu. Talenta yang diberikan itu harus kita kembangkan, terutama di dalam budaya kita, baik bahasa maupun segala gerak tari, maupun musiknya. Musik sangat beragam di dalam kesenian Dayak Kanayat ini. Baik. Ada musik sakral, musik totok, musik jonggan, musik amboyo, ada yang lenggang atau dipersingkat dendol. Bapak untuk kaum muda, himbauan Bapak seperti Untuk apa? kaum muda, ini saya himbau supaya kaum muda lah meneruskan ini lagi. Kaum tua udah sore, udah senja, udah hampir pulang ke negeri Subayatn. Tetapi kalianlah yang harus mengembangkan ini. Kalau tidak kalian kembangkan, habis, punah semuanya itu. Baik. Jadi kepada tangan kalian untuk meneruskan seni budaya yang ada ini. Ya, kita bersyukur bahwa kita ada seni budaya. Kalau tidak, Bagaimana? aduh. Baik. Terima kasih Pak Hampa Adiran. dunia. Terima Baik. kasih gitu ya. Luar biasa sekali. Ya. Terima kasih untuk himbauannya, semangatnya. Ya. Semoga saja Pak Adiran dalam perjuangannya tetap didampingi oleh orang-orang yang kompeten seperti Bapak dan Ibu di sini ya. Saya kepada Pak Clement, silakan Bapak untuk Ya. final statement. Saya berharap pemerintah daerah Kalimantan Barat dan juga pemerintah kabupaten masing-masing harus meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada sanggar-sanggar. Dan kepada pemerintah instansi yang terkait harus menyelenggarakan event-event festival, tidak hanya menjamur yang festival tari kreasi Dayak, tetapi festival tari tradisi. Ini yang harus dikembangkan, event ini harus ditingkatkan berlipat-lipat. Jadi 1 tahun itu harus ada 2-3 kali event pertandingan tingkat kabupaten itu. Tapi itu tradisi, diberi pakem tradisi. Misalnya tari Bahuma, tari Menimang Padi misalnya. Itu harus dikatakan, jangan tari kreasi baru. Nanti sembarangan itu, tergantung koreografernya siapa. Begitu. Nah ini eventnya ditingkatkan, saya harapkan begitu. Dan generasi muda silakan aktif di sanggar. Karena aktif di sanggar ini juga meningkatkan kecerdasan kinestetik tubuh juga. Ini kecerdasan manusia juga kan multi kecerdasannya, jadi gerak tari ini penting untuk kita juga. Jadi ini pesan saya kepada generasi muda dan kepada orang tua, kalau anaknya mau berkesenian itu dukung. Anaknya mau menari itu didukung begitu ya. Daripada bermain yang lain perlu didukung. Jadi berkesenian tari, ini pesan saya. Dan ini juga dimasukkan di dalam kurikulum sekolah. Untuk daerah pedalaman, untuk kampung-kampung kita, tolong guru-gurunya itu juga mengenal tari ini dan ini diajarkan kepada anak sejak dini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Clement untuk himbauannya. Semoga saja ini pihak-pihak yang
mendengar ya, terutama pengambil kebijakan. Saya terakhir kepada Ibu Maria Goretti. Silakan Ibu, himbauan, harapan, kemudian juga nanti seperti apa Ibu berjuang di Senayan sana untuk tradisi ini. Silakan. Iya, sebagai pribadi atau orang yang memang berasal dari etnis Dayak, Kanayan, tentu saya juga harus menampilkan sebuah konsistensi. Sebagai orang muda, ya tidak terlalu muda lah, tapi juga belum terlalu tua. Muda dalam arti pengalaman gitu, karena saya juga tadi itu ikut belajar bersama Pak Adiran gitu. Ikut menari juga, belajar gitu. Syukurlah katanya pontenannya A tadi ya. Oke, dapat nilai Jadi, A gitu dapat ya. nilai A gitu karena lenggoknya itu ya. Jadi cocok dengan musiknya kata Pak Adiran. Jadi saya juga harus memberikan suri tauladan kepada yang lebih muda lagi dari saya yang usianya masih belasan gitu. Sebuah komitmen atau konsistensi juga. Saya tidak ada yang lain dulu. Tadi saya di awal pembicaraan sudah mengetuk pintu hati pemerintah daerah juga untuk memberikan ruang-ruang kepada sanggar-sanggar. Kita punya tadi kalau disebutkan taman budaya, tapi juga kita punya rumah panjang yang saya rasa aktivitasnya belum terukur. Jangan sampai di sana itu udah sangat megah tapi disalahgunakan. Kenapa tidak misalnya tiap minggu atau per periodik gitu kita menampilkan seni-seni tradisional itu gitu. Tapi itu tidak bisa kalau hanya menunggu, kalau mau menunggu sanggar-sanggar harus diberikan ininya momen itu gitu. Kalau Pak Clement tadi mengatakan tingkatkan event-event itu berarti terukur gitu. Saya juga menginginkan hal yang sama. Baik, luar biasa sekali diskusi kita malam hari ini. Ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa bahwa yang namanya tradisi memang merupakan akar muasal dari tradisi ataupun kesenian yang lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di sini. Ada Bapak Adiran Adrianus sebagai praktisi seni tari tradisional Dayak Kanayan, kemudian juga ada Bapak Hendrikus Clement ya Pak ya, selaku Ketua Yayasan Semangat Nusantara, dan juga Ibu Maria Goretti, anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Barat. Terima kasih dan juga selamat malam sudah hadir di sini. Baik pemirsa, demikian spesial dialog kita malam hari ini. Kami juga mohon maaf untuk Anda yang sudah menghubungi kita tapi belum bisa kami untuk angkat teleponnya. Di lain kesempatan kita akan mengangkat telepon Anda. Saya Pak Karolin undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.